Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam sebuah penyampaian kita, baik untuk mengingatkan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan zakat, karena sekarang ini kan pembahasan baik kita di pondok telah tiba kajian kita pada batasan zakat itu, seputar kitab zakat, dan ini sangat menarik karena ini kaitannya dengan ibadah mahdhah, di mana ibadah mahdhah artinya ibadah yang murni, yang betul-betul syariatnya itu ditunjukkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaplikasikan oleh baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang langsung yang ditunjuk oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an pada surat 9 ya, At-Taubah itu ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim. Kata-kata khudz itu ditunjukkan kepada Muhammad. Ambillah wahai Muhammad. Jadi sifat amil itu bergerak menuju. Makanya para ulama mengatakan ada tiga istilah dalam amil itu, wal amilin 'alaiha. Amil itu ada 3 istilah. Ada sebagai jubatun, yaitu akhdz zakah, ya, zakawat, dia mengunjungi, ya, menaksir, ya. Jubatun itu menaksir, menghitung, mengumpulkan, ya. Baru ada lagi namanya nanti aksamun. Kalau jubatun, aksamun, hafizun. Ada sebagai pemelihara harta zakat atau pengelola, pendaya guna gitu. Hafiz, aksamun pembagi, penyalur gitu. Nah, turunan-turunannya dibahasakan oleh pemerintah kita Indonesia. Kalau istilah bidang pendaya gunaan, penyaluran dan pendaya gunaan. Penyaluran dan pendaya gunaan itulah yang tadi itu aksamun itu. Dalam beberapa tafsir disebut qasamin, ya, kemudian hafidz, pengelolaan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pelaporan. Itu istilah. Jadi pemerintah itu tidak mungkin tidak berdasar kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Tetapi terkadang ada hal-hal yang perlu diperjelas atau perlu diulas kembali apabila itu memungkinkan potensi masih ada kesamaran atau menggunakan dalil-dalil turunan misalnya. Saya ambil contoh ya. Misalnya kita sebagai amil, ya, kita belum mengerti apa itu sabilillah. Kita tinjau dulu pengertian yang menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, sabda Nabi seperti apa. Dalil sabilillah itu, terus turunan ulama mengatakan apa. Nanti ada turunan, itu kias. Ada namanya makna hakiki, ada namanya makna majazi. Makna hakiki apa? Sabilillah itu orang berperang di jalan Allah. Yang berperang di jalan Allah, kemudian gugur. Dia tidak mendapatkan gaji, dia sukarela, itu nama sabilillah aslinya. Sehingga disebut dengan sabilillah hakiki. Itu salah satu di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Tapi sekarang sudah banyak turunannya. Bahkan kita kemarin ke Kendari itu melihat asnafus tsamaniyah, yang asnaf golongan-golongan yang 8. Sinfun, sinfani, asnafun, golongan-golongan begitu. Kalau dalam dilihat dari segi lughah dalam bentuk jumlah. Kalau kita berbicara tentang jumlah, itu berarti kaitannya dengan mufrad, musanna dan jama'. Nah, jadi sinfun, sinfani, asnafun, begitu. Golongan-golongan yang 8 misalnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita ingin menyalurkan zakat misalnya kepada 8 asnaf. Seorang amil harus memahami itu 8 asnaf itu. Manhum al-masakin, manhum, siapa mereka yang disebut dengan orang-orang yang miskin, masakin. Kemudian siapa mereka yang disebut dengan fuqara, ya, fakirun, bentuk mufrad fakirun, fakirani, fuqaraun, jamak taksir. Jadi siapa itu manhum lil masakin, siapa itu manhum lil fuqara, ya. Kemudian siapa itu wal amilina 'alaiha,
dan seterusnya 8 asnaf, kita harus tahu definisinya, siapa riqab, siapa ibnu sabil, siapa al-gharimin, ya. Jadi nggak sembarang. Kembali ke definisi itu dulu sesuai dengan konsep para ulama. Nah, baru kita cek di lapangan. Apakah orang-orang mustahik yang akan menerima zakat itu sudah tergolongkah mereka? Sudah tergolongkah mereka sebagaimana tafsiran para ulama itu? Dan kita kalau untuk zaman sekarang, bahkan ada dalam hadis Nabi pernah mengambil zakat yang diberikan kepada salah seorang sahabat, ya, sebagai mustahik pada waktu itu, dia diberikan ya biaya jatah hidupnya setahun, begitu. Makanya kita kan mengecek satu orang mustahik itu. Nanti ini saya sarankan buat teman-teman di Basnas, terutama yang sudah kita bentuk UPZ tadi itu, satu Nurul Amal itu Jeksal, Infantri, mau saya ingatkan mereka. Kemudian Afar juga di Taufik, nanti kalau di BIMTEK saya ingatkan tentang bagaimana kita mendata mustahik yang benar, begitu, yang benar. Jangan hanya ngambil data kelurahan atau desa, tinggal padukan saja. Ini jumlahnya orang 100 misalnya. Nah, itu sudah nih. Karena kita nggak tahu perubahan hari itu, perubahan bulan. Ya, di bulan ini dia terjadi peningkatan perkembangan ekonomi harian, perkembangan ekonomi bulanan dan tahunan, orang kita nggak tahu. Karena Allah membagi, itulah keadilannya Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki kita yang berbeda-beda. Oleh karenanya, salah satu kalau kita berbicara tentang fungsi zakat itu kan membersihkan harta dari bagi orang yang berzakat dan mensucikan jiwa dan memakmurkan bagi mereka, membahagiakan mereka, kasih sayang, bentuk kasih sayang kita kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, sekaligus membangun ekonomi mereka dari keterpurukan menjadi sesuatu yang menjadi solusi bagi mereka. Makanya nuansa zakat itu kan tidak seperti yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir, bahwa tidak mesti dia 8 asnaf itu harus tersebar ke situ, tidak. Karena di suatu daerah itu kadang 8 asnaf itu ada, kadang juga enggak ada. Kadang hanya 7, kadang hanya 6, kadang hanya 4 gitu. Sehingga para ulama Malikiyah dan yang lain ya, bahkan hanya ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i saja yang mengharuskan 8 itu. Nah, tetapi sepakat para ulama itu bahwa 8 asnaf yang dimaksud itu orang-orang yang paling utama, paling berhak menerima zakat. Tapi tidak mesti dibagikan wajib kepada mereka, karena konteks wilayah kan. Wilayah itu mungkin hanya yang dijumpai fakir, cuman sekurang-kurangnya dalam mazhab Syafi'i itu 3. Ada fakir, ada miskin, dan ada amil. Dulu itu yang saya dapatkan ngaji di pesantren dulu, ketika kita bedah tentang zakat ini di Tuan Guru Mustafa Umar di Al-Aziziyah, Kapet Gunung Sari. Sekurang-kurangnya ketika saya bahas di kelas dengan Ustadz Mukhtar namanya, saya dapat itu di kelas ya, 3. Dan kita buka juga ada, ternyata di sini ada rujukan kita ini, nomor paling bawah ini kitabnya Betul Akhir, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 3 asnaf itu, fakir, miskin, dan amil. Misalnya bagian amil ada, cukup seperti itu. Tetapi dalam mazhab lain tidak mesti. Miskin ada miskin, fakir disebar. Tetapi cara memberikannya bukan parsial, bagi sedikit. Jadi mereka nggak terbangun ekonomi mereka. Ya. Jadi ketika kita jumpai fakir miskin, orang-orang yang layak dibantu, berapa biaya tahunannya, setahun dia butuh biaya berapa. Kita lihat apa pekerjaan. Ini bagi teman-teman yang di UPZ ya, mendata mustahik misalnya. Ini data apa pekerjaannya si A, si B, istrinya apa, suaminya apa, sebagai kepala rumah tangga apa, dia dibantu enggak sama anaknya untuk mencukupi kebutuhannya. Itu harus data memang mereka. Jadi kita ingin mendamakannya kalau mau buat platform itu data zakat, data mustahik itu, nama, KTP-nya diminta ditulis, kemudian apa pekerjaannya, sehari-hari apa, berapa gaji, berapa kebutuhannya. Kebutuhannya ditandai dengan adanya pengeluaran itu terdistribusi satu kepada anaknya, ada ndak anaknya yang sekolah, ada ndak anaknya yang membutuhkan biaya dan lain sebagainya, dicek memang. Makanya proses menggali mustahik ini bukan waktu yang singkat ya. Makanya kenapa pemerintah itu dalam istilah amil itu, kalau dia tidak digaji oleh pemerintah, amil ini tidak digaji bulan, tidak ada gajinya, dia berhak mengambil dari zakat itu sebesar tidak melebihi 12,5%, yaitu 1/8 itu ya.
Jadi itu sudah ada di kitab ini disebutkan tentang seperdelapan itu. Min jumlatil asnaf, min jumlatil asnafiyah, min jumlatil samaniyati, katanya di situ. Jadi tidak melebihi daripada seperdelapan. Itu ketentuan tentang amil. Nah itulah yang diturunkan. Ada istilah-istilah, kalau kita rakor ke provinsi, ke bawah-bawah juga, itu ada turunan, ada 12,5%, kemudian 20% dari dana infak dan sedekah untuk pemerintah. Yang makanya kemudian ada teman yang bertanya, ya Ustadz, bolehkah saya menyalurkan zakat mal saya? Boleh, kalau Anda tahu cara menghitungnya dengan benar, boleh. Ya, selagi pemerintah tidak melakukan penekanan, artinya kita kan pemerintah di Indonesia ini, kalau datang polisi kepada Anda, tentang polisi di rumah Anda masing-masing menegaskan bahwa siapa yang tidak bayar zakat akan dimasukkan penjara. Itu wajib Anda store kita store ke badan amil zakat. Nggak boleh, karena itu suka sesuatu. Tetapi pendapat-pendapat seperti ini masih ada diperselisihkan. Yang paling tepat itu store ke amil. Itu gunanya amil. Atau Anda diam di rumah, Anda dikunjungi amil. Tapi masalah kebolehannya membagikan itu boleh ya. Tetapi dengan ketentuan tadi, karena berhubung kita di Indonesia kan tidak ada penegasan ada orang bayar zakat yang tidak dihukum begitu kan. Tetapi kita harus perlu satu hal, kita ingat bahwa pemerintah telah membuat undang-undang dengan perpu. Kalau di daerah perbuk, ada perpu keputusan presiden ya, di nasional ya, ada permen keputusan menteri. Itu menunjukkan perhatian pemerintah terhadap zakat ini. Dengan adanya undang-undang itu, makanya itu wajib kita antar ke Basnas. Kalau kita udah bisa hitung ya lari ke Basnas, sekaligus di situ konsultasi, nanya lah di sana. Makanya Basnas itu sebagai amir resmi agama dan negara itu dia harus paham, dia harus mengerti tentang hal ihwal zakat. Kalau ada Basnas tidak paham, itu salah dia jadi Basnas, salah dia jadi amil di situ. Kenapa dia tidak mengerti? Ya pertanggungjawabannya kepada Allah. Makanya itu orang regulasi dites jadi Basnas itu sebenarnya tidak boleh abal-abal, itu nggak boleh. Ada tes wawancara, kayak kami kemarin kan ada tes wawancara, ada tes tertulis begitu. Nah jangan sampai ada lagi amil-amil, mohon maaf, para amil bertanya lagi bagaimana ini. Jadi Anda terjun di amil itu harus paham memang, ngerti cara bagi yang benar. Kan ada dua opsi. Bagi para muzaki ini hati-hati. Muzaki itu kadang-kadang dia kan mendengarkan siaran, dengarkan para ustadz di YouTube, di media sosial. Dia mengerti, cara mengerti, tetapi dia tidak semengerti ketika dijelaskan detail dengan yang sifatnya offline. Ya, offline itu penjelasannya rinci kan. Contoh yang pernah saya sampaikan seperti ini. Dalam kalau kita bilang unit usaha kan bagian-bagian usaha di unit. Makanya saya kemarin menulis di whiteboard itu mungkin agak keliru dalam diksi bahasanya. Seharusnya kalau unit usaha itu ada 3. Ada bagian-bagian usaha kan, ada jenis-jenis usaha. Kalau kita bilang jenis-jenis usaha, satu usaha bergerak di bidang jasa. Ada usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur itu olahan, memproduksi barang begitu kan. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang trending. Ya ini harus terdefinisi, ini khusus usaha perdagangan lo maksud saya. Kalau kita bergerak pada usaha, misalnya saya muzaki, saya punya 3 usaha. Nah ini saya contohkan langsung. Misalnya usaha jasa. Saya punya modal di awal tahun, misalnya 500 juta misal. Di awal tahun ini, misalnya tahun berapa ini? Misalnya ini kita pakai bulan Hijriah paling tepat, karena nuansa ibadah itu harus dipatokkan kepada bulan Hijriah. Itu paling tepat. Jadi saya punya modal, misal contohnya supaya bapak-bapak paham. Saya punya 500 juta misalnya. Kemudian saya beli mobil Land 3. Ini contoh kan, mobil Land 3 harganya 100. Nah, saya beli mobil 3, 100, sisanya kan 200 juta lagi uang saya. Ini perhatikan baik-baik, karena kalau Anda nggak paham di sini juga nanti cara Anda menghitungnya salah. Makanya perlu berhadapan dengan amil yang paham tapi. Nah, jadi 500 juta uang saya itu, 300 juta saya belikan mobil.
3 mobil putih, hitam dan biru misalnya kan. Nah, masing-masing mobil saya ini bergerak mulai dari awal saya beli, ya, terus bergerak melakukan usaha lens. Nah, muatan dari Ereke menuju bau-bau, Ereke bau-bau, Ereke bau-bau begitu. Nah, jadi kesimpulannya, ketika 1 tahun bergerak dari tahun ini 2023 atau setara sejajar dengan 1 Desember atau 22 Desember 2023 sama dengan 10 Jumadil awal atau Jumadil akhir yang sekarang misalnya, yang sekarang kan bulan Jumadil awal kan atau Jumadil akhir misalnya. Nah, saya udah beli mobil, sisa uang saya tinggal 200 saya simpan di tabungan. Saya ini niat saya untuk usaha. Khusus ini yang saya jelaskan ini yang berkaitan dengan usaha dulu. Nanti masalah PNS apa mungkin mirip-mirip lah. Cuma supaya Anda paham. Ini usaha bergerak di bidang jasa. Itu diperhatikan. Jadi setelah saya beli mobil lain itu 3, kemudian sisa saya tabung 200, 300 itu udah jadi mobil. Nanti bukan mobil yang 100 itu yang dihitung ketika di akhir tahun 2024 atau Desember 2024 atau Jumadil awal 1445 Hijriah, yang kemarin kan Jumadil awal 1444 Hijriah. Nah, sekarang Jumadil awal 1445 kan sudah bergulir 1 tahun. Nah, ketika tiba tahunannya, yang akan saya keluarkan zakatnya apabila nilainya setara dengan nilai emas. Nisabnya kan nisab emas kalau uang kan, para ulama sepakat 85 gram. Nah, berapa harga emas pada tahun itu, di bulan itu berapa harga emas 1 gramnya? Misalnya kita anggap 1 juta, berarti sudah kena 85 juta. Nah, dari mobil 3 mobil lain itu berapa hasil saya dari mobil? Jadi hasil ngelen itu pun sudah dipotong biaya istri, anak sekolah, bayar utang apa segala. Nah, ternyata terkumpul ada di rekening saya setelah hasil kerja ngelen. Bukan dihitung mobil lain, karena mobil lain itu sifatnya dia itu kan jasa. Kita menjual jasa, bukan barang. Karena Rasulullah SAW bersabda, dalilnya yang digunakan itu laisal baqrul awamil. Tidak ada zakat kepada sapi yang dipekerjakan. Nah, itu dalilnya ini. Dalil tentang bergerak di bidang usaha kan sesuatu yang kita gunakan. Aset, termasuk mobil itu aset kita. Makanya kan tadi saya bilang jenis usaha. Sekarang komponen-komponen dalam usaha, rukun di dalam usaha itu atau bagian-bagian dari sifat usaha, sehingga kemarin ada yang saya tulis unit itu kan. Ada sifatnya aset, yaitu barang perlengkapan. Yang kedua ada omset, nilai jual yang berupa uang. Kemudian yang ketiga berupa stok. Yang akan keluar di zakat itu stok, kalau untuk jual beli training, stoknya plus modal plus stok plus piutang. Tapi kalau usaha yang jasa hanya hasilnya saja. Karena kita nggak jual mobil, pesawat biar banyak Anda punya, tapi maskapai penerbangan kan hasil uang pembayaran tiket-tiket itu yang akan dikeluar zakatnya, bukan nilai pesawatnya, karena itu digunakan. Inilah keadilan Islam, kaum muslimin, bapak-bapak sekalian. Ini keadilannya Islam. Jadi Islam tidak langsung mematok Anda dipaksa 2,5% yang keluar itu Anda harus, itu kan 1 tahun Allah memberikan waktu bagi kita. Kemudian kan makanan wajar, ada azabnya, ada ancamannya di situ. Jadi saya fokus dulu. Jadi yang keluar nilai jual saya ngelain yang 3 mobil itu berapa per tahun. Itu sudah dipotong biaya istri, makan, minum, hutang pas sekarang sudah dipotong. Jadi kalau ada uang saya tersimpan di tabungan sekian. Nah, kemudian uangnya 200 tadi itu karena dia bersamaan waktunya, kalau memang saya simpan itu uang itu dihitung, di-include 200 juta itu. Berarti udah 200 juta plus berapa hasil dari ngelain itu kali 2,5%. Begitu baru keluar. Begitu, Pak. Nah, adapun yang kedua usaha manufaktur. Manufaktur itu seperti olahan. Saya ambil mesin fotokopian atau percetakan misalnya. Ya, contohnya. Jadi bukan yang dibayar itu mesin percetakan yang dibeli harga awal tahun dia beli harga 500 juta, bukan itu. Tapi hasil dari mesin percetakan itu, hasilnya apa? Baliho. Kemudian bahan mentahnya pun yang Anda sudah belikan misalnya 200 liter, 500 liter tinta selama 1 tahun itu tidak dihitung karena itu masih bahan mentah namanya. Hasil produknya
adalah baliho. Nah, baliho itu ketika Anda jual, berapa hasil penjualannya itu dihitung. Berbeda ketika Anda di dalam gedung itu, di situ ada ATK-ATK yang terlibat dalam penjualan, itu yang disilahkan dengan trending. Akan ada orang dua, ada dia usaha manufaktur plus usaha trending. Nah, itu yang harus dihitung. Begitu. Jadi setara dengan nilai makro dikeluarkan. Nah, dan yang salah satu yang perlu diingat bagi para muzaki adalah mencatat, membukukan atau memanajemen itu keuangannya ketika nilai barang atau hartanya itu pada tahun berapa dia terkena nisab, awal tahun dan akhir tahun, awal dan akhir. Begitu. Nah, berbeda dengan harta yang endapan, tabungan sama. Pegawai negeri nabung, di awal sudah ada nisab, di akhir dilihat ada keluar, itu gampang. Ya. Kemudian kalau bagaimana Ustaz kalau dia tidak cukup nisab, di awal cukup, tengah limpah ruah banyak, sedikit fluktuatif turun naik, tapi di akhir dia nggak cukup. Nah, kita tidak terhenti sampai di sana. Ketika di akhir tahun ternyata nisab itu nggak cukup, lihat harta yang mirip yang sejenis. Jadi jangan yang mustafad. Nanti kalau yang mustafad itu, arti mustafad itu harta kita yang wajib dizakati tapi dia belum cukup umur dalam segi hewan, atau dia belum cukup nisab begitu. Di awal dia muncul gitu, harta yang muncul belum cukup umur, itu nih mustafad itu tidak begitu. Tapi ulama memandang bahwa kalau dia sejenis bisa include, dihitung komplit gitu, baru dikali. Mungkin kira-kira itu dulu. Tadi usaha manufaktur juga sudah. Kemudian usaha trending, yaitu gampang tuh. Kalau trending itu kan kisarannya uang jadi barang. Nah, begitu. Baik, mungkin itu dulu sekilas. Nah, adapun masalah tadi ada yang nyinggung profesi juga. Kalau zakat profesi itu yang harus difahamkan oleh amil kepada muzaki atau kepada audiens atau kepada siapa saja yang kita melakukan sosialisasi. Jadi zakat profesi itu salah satu ulama yang mempopulerkannya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga ketika mengharuskan dengan menggunakan istilah profesi itu zakat penghasilan itu, dia mewajibkan nisab di awal tahun. Ya. Bukan dia sembarang, nggak peduli PNS itu gajinya 4 juta sekian atau apa, yang penting baru prajabatan dipotong saja, nggak boleh begitu. Makanya kami di Basnas karena kami punya tanggung jawab itu tentang merealkan gaji para pegawai, kami tidak mengharapkan konsep-konsep seperti itu berlaku agar kami tidak dihukum sama Allah suatu saat. Karena memang zakat ini dia dalilnya jelas, pasti dan kuat. Tidak bisa kita pakai hal yang sama. Ini kan yang jarang dijelaskan itu tentang pemahaman zakat profesi. Dan orang tidak mengetahui sungguhnya latar belakang zakat profesi itu adalah harta mustafad itu yang perlu dijelaskan. Harta yang muncul itu, mana dalilnya? Ya, makanya di zaman Nabi kan tidak ada tentang dalil zakat profesi itu. Tetapi isyarat-isyarat tentang penghasilan, ya seperti karena ya'muruna bisadaqati, ya bisadaqati an nukhrija sadaqah, kana ya'muruna an nukhrija sadaqah, katanya bahwa kami diperintahkan untuk mengeluarkan nu'aiduhum lil bai', ya, yang dipersiapkan untuk jual beli, untuk penghasilan. Itu untuk orang penghasilan. Tetapi di dalam hadis lain juga Nabi mengatakan idza kanat laka mi'atan dirham. Apabila telah cukup, wahai Ali, itu hadis Ali kan. Apabila telah cukup kamu memiliki emas 200 miskol kan, 200 dirham, dinar, 200 dinar, dinarin, ya, 20 dinar, asyruna dinaran, ya, dan ayyahuna alaihi al-haul, dan dia berlalu 1 tahun, artinya mengendap, artinya tersimpan selama 1 tahun, baru dia keluar zakatnya begitu. Lama juga penghasilan, nggak punya penghasilan, tabung, sudah ada untuk istri sekian, untuk belanja anak sekolah, apa kebutuhan Anda sudah ada, muncul ternyata tabungan Anda masih tersisa kena nisab, keluar. Sama dengan pegawai negeri, PNS, ASN juga seharusnya dihitungkan begitu. Nggak bisa kita potong gaji orang tiap bulan pukul rata, itu nggak boleh. Kecuali memang yang sudah ada nisabnya. Makanya perlu dijelaskan. Bukan berarti meniadakan secara mutlak dalam profesi. Tidak. Kan istilah profesi penghasilan sebenarnya. Mungkin itu dulu nanti. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, bahwa itulah sebabnya mengapa kelembutan Islam itu muncul. Bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal, bahasa Muaz dan ilal Yaman. Rasulullah telah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat. Apa yang pertama kali Rasul pesan kepada Muaz? Ada dua, yang itu kalau Anda gali itu luar biasa kelembutan Islam. Pertama, akhbarahum, katanya Nabi. Dalam beberapa hadis lain juga diksinya berbeda, kadang akhbarahum, a'lamahum, kabarkan, a'lamah, pahamkan mereka, ya. Da'u, ajak mereka, fada'uhum, maka ajaklah mereka. Fa'idha jikta, maka apabila engkau tiba di situ, fa'idha jiktahum, kalau kamu tiba di sana, fada'uhum, maka ajak mereka. Apa? Antasyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat dulu. Sama kita kalau mau sosialisasi, kita kasih tahu orang, jangan paksa langsung keluar zakat. Enggak, kenalkan dulu, kasih tahu dulu bahwa ini ada kewajiban. Jadi enggak mesti, mohon maaf teman-teman amil ini, termasuk saya enggak khawatir tentang pelaporan nanti di provinsi kita dituntut jadi nol kayak kita kemarin. Itu enggak penting. Yang penting itu pertama memahamkan umat dulu, paham dulu, makanya sosialisasi dulu. Pahamkan umat dulu. Umat sudah mengerti, orang-orang mengerti tentang zakat. Oh, dia paham. Habis itu setelah mengerti mendirikan sholat, itu kan Muaz diurutkan sama Nabi. Syahadat dulu baru sholat, diterangkan tentang kewajiban zakat. Dan Nabi memesan, ya, fa'in ata'tumuhum, itu kalimatnya Nabi. Apabila dia telah mentaati kamu, sama kita ketika kita sosialisasi. Apabila mereka telah mau mendengarkan bahasa kita, mendengarkan penyampaian kita, dan dia berkomitmen akan membayar zakat, rasa takutnya. Nah, di situ baru turun ada pengecekan harta. Itu karena dia rela. Dan ingat satu hal lagi yang dipesan Nabi di terakhir. Ini jarang saya keluarkan ini. Biar Anda cari dalilnya, memang sebagian besar mungkin ada yang menyampaikan juga. Saya mau bedah. Fa'iyyaka qara'in. Pertanyaan saya, Anda kalau mau saya seleksi jadi amil misalnya, itu paling tidak, ya, Anda harus paham konsep ini, khususnya bagi yang terjun di bidang pengumpulan dan sosialisasi. Misalnya, apa makna fa'iyyaka qara'ima? Setelah Anda paham fa'iyyaka qara'ima, apa maksudnya ka di situ? Kenapa dhamir ka itu ditujukan kepada Muaz misalnya? Apa tujuannya? Itu harus Anda tahu. Karena Anda akan bisa berbijaksana di bawah. Oleh karenanya, kaum muslimin, saudara-saudaraku, teman-teman amil usah dibahasnya. Inilah hal-hal pokok sebenarnya. Makanya baiknya sosialisasi itu setelah orang menerima, kita jelaskan orang dengan detail. Itu harapan saya di sana. Begitu kira-kira. Mungkin ini penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para muzaki, ya, yang akan berzakat dan mustahik. Jadi muzaki dan mustahik itu sudah jelas. Manhum muzaki, siapa mereka yang disebut muzakiyun, muzakiyah, siapa mereka muzaki, muzakiyah, orang yang membersihkan harta dari golongan laki-laki, muzakiyah, orang yang membersihkan diri hartanya, orang yang wajib zakat dari golongan perempuan. Siapa mereka? Harus tahu. Dan harta apa saja, tidak bisa kita zalimi mereka. Hitung dengan baik hartanya yang mana saja itu. Terus mustahik juga yang berhak menerima, agar zakat tidak salah sasar, ya, agar zakat tidak salah sasar. Kalau kita salah menyasarkan zakat, pertama kita berdosa. Salah cara menyasarkan itu karena kenapa kita berani mengambil peran itu alasannya. Ada sistem audit, diaudit, makanya negara kita juga mengaudit. Makanya ada undang-undang, siapa yang melakukan pelanggaran dalam zakat, salah menghitung, ada hukumannya. Salah menyalurkan, ada hukumannya. Makanya verifikasinya harus jelas bagi amil, kemudian kemampuannya, profesionalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi muzaki juga jangan sampai dia sudah beriman, dia sudah percaya, dia sudah mau mengeluarkan zakat, ternyata salah caranya berzakat, kan tidak sah zakatnya. Makanya saya sarankan juga bagi muzaki, mudah-mudahan penyampaian saya ini kalau bisa di-share ke teman-teman lain, agar untuk khususnya kita yang berada di Butur ini yang masih minim, ya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.